Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Langsung saja kita mulai dengan market review. Untuk perdagangan hari ini, hari Selasa 6 April 2021. Pada market outlook tadi pagi, kami mengatakan bahwa IHSG berada di dalam tekanan, tetapi kami optimis bahwa hari ini IHSG akan berada di dalam zona hijau sebesar 51%. Dan ternyata IHSG berhasil keluar dari tekanan dan berada di dalam zona hijau, ditutup di zona hijau dan menjadi market yang lebih baik dari market-market Asia lainnya yang berada di dalam zona merah hari ini. IHSG sendiri sebenarnya dibuka di zona hijau di 5.973,987. Lalu IHSG sempat turun di pembukaan, turun ke titik terendah di 5.944,421. Dan IHSG akhirnya naik ke titik tertingginya di 6.008,505 dan akhirnya ditutup di 6.002,771 atau IHSG ditutup mengalami kenaikan 32,485 poin atau 0,54%. Total transaksi yang terjadi di IHSG adalah 9,357 triliun. IHSG mengalami kenaikan transaksi dibanding yang kemarin, tapi masih juga cukup kecil. Tercatat 301 saham menguat dan 186 saham melemah. Market capital atau nilai pasar dari IHSG adalah 7.115,796 triliun rupiah. Investor asing hari ini tampak melakukan net foreign sale atau jual bersih sebesar 315,51 miliar rupiah. Kalau kita lihat indeks LQ45 hari ini mengalami penguatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan IHSG, di mana LQ45 hanya mengalami kenaikan 0,49% atau 4,346 poin ke 900,023. Kalau kita lihat kurs rupiah hari ini juga sangat membantu kenaikan IHSG, di mana kami katakan tadi pagi kurs rupiah masih di atas 14.500. Kali ini posisi kurs rupiah adalah 14.456 rupiah per 1 US dollarnya atau menguat 37 poin atau 0,26%. Dan ini tentu menjadi angin segar bagi kita, bagi IHSG tentunya. Sedangkan harga emas dunia saat ini berada dalam posisi 1.731,40 USD atau per troy ounce dan mengalami kenaikan 3,1 poin atau 0,18%. Sedangkan kalau dirupiahkan adalah 804.705. Dan kalau kita lihat dari saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka yang paling banyak dibeli oleh investor asing adalah Adro atau Adaro Energy Tbk mengalami kenaikan mengalami net foreign buy 23,3 miliar, sahamnya naik 25 poin atau 2,11% ke 1.210. Di posisi kedua ada Wika atau Wijaya Karya Persero, net foreign buy 18,1 miliar, sahamnya naik 3,15% atau 45 poin ke 1.475. Di posisi ketiga ada Inco atau Vale Indonesia Tbk, net foreign buy 17,6 miliar, sahamnya naik 230 poin atau 5,19% ke 4.660, sekaligus menjadi yang kenaikannya tertinggi di daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Selanjutnya ada PTPP atau PP Persero Tbk, net foreign buy 15,4 miliar, sahamnya naik 55 poin atau 4,3% ke 1.335. Dan di tempat terakhir ada KLBF atau Kalbe Pharma, net foreign buy 15,3 miliar, sahamnya naik 5 poin atau 0,32% ke 1.555. Di dalam saham-saham yang dijual oleh investor asing, juaranya adalah Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA
Sahamnya dijual oleh investor asing sebesar 187,8 miliar rupiah dan mengalami kenaikan 50 poin atau 0,16% ke 30.825. Di posisi kedua ada Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, net foreign sale 111,4 miliar, sahamnya tidak mengalami perubahan harga dari kemarin, tetap di 4.200. Di posisi ketiga ada ASII, Astra International Tbk, net foreign sale 37 miliar, sahamnya juga tidak mengalami perubahan, tetap di 5.350. Di posisi keempat ada Merdeka Cooper Gold, dijual oleh investor asing sebesar 33,7 miliar, tapi sahamnya naik 60 poin atau 2,67% ke 2.310, sekaligus menjadi yang kenaikannya terbesar di daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing. Lalu ada NFCX atau NFC Indonesia Tbk, net foreign sale 19,3 miliar, sahamnya naik 40 poin atau 1,95% ke 2.090. Dan kalau kita lihat dari indeks regional Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami penurunan paling banyak 1,3% atau 392,619 poin ke 29.696,631. Hang Seng Indeks Hong Kong tidak mengalami perubahan, masih tutup di 28.938,740. Shanghai Composite Index melemah tipis 0,04% atau 1,42 poin ke 3.482,970. Sedangkan Straits Times Index Singapura mengalami pelemahan 2,64 poin atau 0,08% ke 3.207,100. Lalu kalau kita lihat dari pembukaan market Eropa, FTSE 100 Index London tampak menguat tajam 1,4% atau 94,1 poin ke 6.831,400. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt mengalami penguatan 172 poin atau 172,3 poin ke 1,14% ke 15.279,470. Posisi dolar indeks menguat tipis 0,17% atau 0,151 poin ke 92,746, dan Dow Jones Index Future melemah 0,02% atau 7 poin ke 33.408. Lalu bagaimana dengan IHSG besok? Kami memprediksi IHSG besok berada di dalam zona merah sebesar 51%. Kenapa demikian? Karena kami melihat dengan naiknya dolar indeks ada kecenderungan market Amerika akan terkoreksi dan juga market Indonesia yang dimana biasanya hari Rabu sering dipakai untuk penyelesaian settlement, sehingga akan ada tekanan jual bagi IHSG atau market Indonesia. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.